Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya, Diana Wahirindasari, akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islami. Bimbingan dan konseling Islami yaitu suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, baik secara individu atau kelompok, agar klien tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan menjalani kehidupan dengan lancar. Kemudian, baik dapat memperoleh kebahagiaan sesuai dengan tuntutan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Rasul. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu hakikat dan konseling. Hakikat bimbingan dan konseling Islami. Hakikat bimbingan dan konseling Islami yaitu merupakan upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah iman atau kembali kepada fitrah iman dengan cara memberdayakan fitrah-fitrah seperti jasmani, rohani, nafas, dan iman, mempelajari dan melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dan juga Rasulnya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu tersebut dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, kemudian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya Allah. Itu presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya pada poin berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Thomas Sayad, yaitu poin C, prinsip-prinsip hubungan konseling dalam pendidikan Islami. Yang pertama, manusia harus menerima dan menaati ketentuan Allah. Kemudian dalam membimbing individu harus mengingatkan untuk beribadah, perintah dan larangan Allah harus taati. Yang keempat, dalam membimbing individu memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian 5, konseling difokuskan memelihara dan menyuburkan iman. Kemudian nomor 6, Islam mengatur setiap dorongan yang ada pada manusia. Yang ketujuh, dalam membimbing diarahkan agar individu mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedelapan, Islam mengajarkan pada umatnya saling menasihati dan dalam menolong kebaikan. Poin berikutnya yaitu poin D, landasan dan bimbingan konseling dalam pendidikan Islam. Nah, landasan utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian landasan filosofis Islam itu ada falsafah tentang dunia manusia atau citra manusia. Yang kedua, falsafah tentang dunia manusia dan tentang dunia dan kehidupan. Yang ketiga, ada falsafah tentang pendidikan. Yang keempat, ada falsafah tentang masyarakat dan hidup bermasyarakat. Baik, berikutnya asas-asas bimbingan konseling dalam pendidikan Islam. Ada 15 asas di sini. Yang pertama, asas kebahagiaan dunia akhirat, asas fitrah, asas lillahi ta'ala, asas bimbingan seumur hidup, asas ketahuan jasmani rohania, asas keseimbangan rohani, asas kemajuan individu, asas sosialitas manusia, asas kekalifan manusia, asas keselaraan dan kasih sayang, asas pembinaan akhlakul karimah, asas kasih sayang, asas saling menghargai dan menghormati, asas musyawarah, dan asas keahlian. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin yang keenam yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Tujuannya yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagaimana manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Poin yang ketujuh, hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Pendidikan itu adalah sebuah pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dalam konsep pendidikan Islam dapat dilihat dari perspektif Islam bahwa pendidikan Islam merupakan segala komponen dan unsur dalam pendidikan bergerak ke arah yang sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu insan kamil yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak di lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu guru bimbingan dan konseling.
untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi pendidikan peserta didik dengan nilai-nilai Islami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.